menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan selamat siang untuk seluruh masyarakat Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Perkenalkan, saya Dika Putra Wijaya selaku moderator pada siang hari ini mengucapkan selamat bergabung dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Dan sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, perlu kita ketahui latar belakang kenapa acara yang sangat luar biasa ini dapat diselenggarakan. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Mitra Jaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini juga dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yakni digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Melalui program literasi digital yang diadakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Nah, itulah latar ke belakang kenapa acara yang sangat luar biasa ini dapat diselenggarakan. Namun, izinkan saya untuk menyampaikan perihal tentang tata tertib kita pada siang hari ini. Jadi dimohon untuk disimak terlebih dahulu. Yang pertama, tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Mematikan mic dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Bagi seluruh peserta, tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar. Dan juga tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab. Nantinya juga di akhir acara akan ada pre-test dan post-test untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan dibagikan linknya di kolom chat pada sesi akhir acara tentunya. Dan juga aplikasi Siberkreasi sudah dapat di-download di App Store dan Google Play. Jadi untuk teman-teman semua sudah dapat mendownload aplikasi Siberkreasi di App Store dan Google Play sekarang. Baik, untuk acara kita pada siang hari ini, kami juga telah menyediakan hadiah menarik
total hadiah senilai 1 juta rupiah ini untuk 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan 100.000 e-money atau pulsa tentunya, yang caranya aktif bertanya dan juga membagikan keseruannya lewat postingan Instagram dengan mention kami di Instagram @siberkreasi @liddikalkalimantan dengan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi dan hashtag liddikal1894 tentunya. Dan tata cara untuk mendapatkan hadiahnya pada hari ini akan dikirimkan di kolom chat. Jadi buat teman-teman boleh pantau sampai akhir acara karena saya akan umumkan nama-nama calon pemenang pada hari ini juga tentunya. Dan sebelum itu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan akan dilanjutkan dengan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Joko Widodo. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah kita simak video arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Jokowi Dodo. Terima kasih. Dan marilah kita mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Aberjani Panggarapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan dilanjutkan oleh Wali Kota Pontianak, yakni Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT. Dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Nasional Literasi Digital bertujuan agar masyarakat Indonesia makin cakap dalam memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi serta bijak dalam memilah dan menyebarkan informasi di era digital. Saya, Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak, mengajak kita semua bersama sukseskan kegiatan nasional literasi digital sebagai upaya pemerintah melakukan transformasi pemanfaatan digitalisasi teknologi, informasi, dan komunikasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mari masyarakat Pontianak bijak dalam memanfaatkan dunia digital, memenuhi dunia digital dengan konten-konten kreatif dan positif, yang edukatif dan inspiratif bagi masyarakat luas. Pengembangan digital informasi dan komunikasi menjadi bagian dari cita-cita menuju Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita simak tadi keynote speech yang telah disampaikan oleh Bapak Samuel Aberjani Pengharapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan juga Bapak Wali Kota Pontianak, yakni Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT. Terima kasih. Dan sebelum kita memasuki acara inti kita pada siang hari ini, teman-teman semua, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara kita hari ini diberi kelancaran, dan juga kita berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia kita yang mungkin sedang mengalami musibah dimanapun sedang berada, semoga segera dipulihkan dan cepat membaik tentunya. Dan juga kita berdoa untuk pandemi COVID-19 ini juga segera cepat hilang tentunya dari kita dan cepat pulih. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Kami telah menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat yang sesaat lagi berjumpa bersama kita, yakni ada Ibu Muhimatul Kiptiah, ada Mas Septian Reno Widianto, ada Mas Rana Rayendra, ada Ibu Rina Septriana. Dan keempat narasumber kita yang hebat pada siang hari ini akan berjumpa bersama kita sesaat lagi, teman-teman semua. Jadi dimohon untuk mempersiapkan segala kebutuhannya, seperti mungkin butuh buku ataupun pulpen untuk mencatat materi-materi yang nanti jangan sampai ketinggalan berita ataupun materi yang disampaikan tentunya. Dan untuk materi nantinya yang akan ingin ditanyakan seputar materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, langsung saja tulis di kolom chat ya teman-teman semua, dan ditujukan kepada siapa tentunya. Dan langsung saja tanpa perlu berlama-lama, langsung saja dipanggilkan Ibu Muhimatul Kiptiah selaku narasumber kita yang pertama. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mas Dika. Baik, bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik. Mas Dika sehat juga? Sehat juga. Hari ini walaupun jam-jam rawan mengantuk juga tentunya, pada siang hari ini masih semangat kita dan memang tetap harus semangat tentunya. Dan teman-teman semua, Ibu Muhimatul Kiptiah ini selaku Widyaswara Kementerian Agama yang akan membahas dari kecakapan digital tentang pemanfaatan internet untuk menyebarkan konten positif bagi anak muda tentunya. Dan untuk itu tanpa perlu berlama-lama, Dika udah gak sabar lagi pengen nyimak materi dari Ibu, dan Dika silakan. Baik, terima kasih Mas Dika sudah mengantarkan kami. Yang saya hormati narasumber yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bertemu pada acara ini, dan untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, perkenankan saya share screen terlebih dahulu. Ya. Bapak Ibu adik-adik sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini pertemuan kita akan membahas tentang pemanfaatan internet untuk menyebarkan konten positif bagi anak muda. Baik, seperti yang disampaikan moderator sebelumnya, bahwa siang-siang seperti ini memang musimnya ngantuk ya, musimnya ngantuk. Saya ingin mengajak Bapak Ibu adik-adik sekalian untuk aktif dalam diskusi kita siang hari ini,
Nah, pertama-tama kita sedikit bermain terlebih dahulu dengan bermain ilustrasi. Di sebelah kiri kita, ya, di sebelah kiri ada suatu gelas yang berisi dengan air keruh. Kemudian di sebelah kanan ada berisi gelas dengan air putih, air jernih, gitu ya. Mari kita ilustrasikan bersama. Ketika air jernih ini kita tumpahkan atau kita tuangkan kepada gelas di sebelah kiri kita dan kita lakukan kurang lebih 4-5 gelas, kira-kira apa yang akan terjadi pada gelas yang berisi air keruh, Bapak Ibu adik-adik sekalian? Silakan boleh aktif di chat. Kira-kira apa ya yang terjadi? Bisa disampaikan di kolom chat. Apa yang terjadi ketika kita menuangkan gelas air bening ini ke air yang keruh? Oke. Baik, iya. Baik, ya. Pastinya, Bapak Ibu adik-adik sekalian, tentunya air ini ya, air yang ada di kiri atau di gelas air keruh akan menjadi bening karena semakin banyaknya air putih yang kita tuangkan di situ, airnya menjadi bening. Baik, terima kasih adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi aktif di dalam chat. Kita lanjutkan. Sementara kita skip, kita akan tahu maksudnya. Kenapa ada permainan ini? Kita lanjutkan, adik-adik sekalian. Kita ketahui bersama bahwa teknologi digital memiliki beragam dampak. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Ya, kadang bisa menjadikan seseorang semakin gemilang ataupun sebaliknya. Bisa menjadikan seseorang semakin bertambah ilmunya, bisa juga sebaliknya, begitu. Kemudian kita ketahui juga bahwa perkembangan internet semakin hari semakin melaju pesat. Kalau kita dulu mungkin mengenal dengan internet yang cepat itu 3G. Kemudian tidak jauh dari masa itu, kemudian kita mengenal 4G. Dan saat ini kita sudah berada pada masa 5G. Begitu. Perkembangan internet yang semakin melaju pesat ini tentunya menghadirkan juga banyaknya atau lahirnya media-media sosial yang semakin hari semakin menjamur, begitu. Kemudian media sosial ini, Bapak Ibu adik-adik sekalian, memungkinkan penggunanya untuk saling bertukar informasi tanpa mengenal batas waktu maupun batas ruang. Oke, saya ingin mengajak berdiskusi lagi melalui kolom chat. Bapak Ibu adik-adik sekalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan ikon-ikon yang ada di sebelah kanan layar adik-adik sekalian. Ya, kira-kira di antara media sosial yang ada, ya, yang saya tanyakan, berapa jumlah media sosial yang adik-adik punyai secara individu? Berapa kira-kira? Ada 2? 3? Silakan boleh aktif di kolom chat. Berapa media sosial yang Bapak Ibu adik-adik punyai bersama? Ya, oke, ya, tidak ada satupun orang yang mempunyai hanya satu media sosial, tidak ada, begitu, Bapak dan Ibu. Bahkan satu orang mungkin bisa lebih memiliki 6 akun media sosial yang ada. Nah, dari sini kita ketahui bersama bahwa ternyata perkembangan internet ini berdampak besar pada hadirnya media sosial yang ada, gitu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian fenomena yang ada saat ini ternyata media sosial, kemudian internet yang semakin pesat perkembangannya membuat
bermacam-macam, lahirnya juga alternatif sumber informasi. Ya, dan sumber informasi tersebut membuka keran informasi seumpama atau seakan-akan, seolah-olah tanpa ada filter. Semua orang dimampukan untuk bisa mengunggah konten-konten yang dia senangi, yang dia sukai. Begitu. Saat ini kita ketahui bersama, kalau dulu seseorang mungkin menuju YouTube gitu ya, menuju YouTube untuk mencari informasi atau untuk mengetahui berita-berita ya tentang hal-hal yang terbaru. Tetapi saat ini ternyata YouTube tidak hanya digunakan untuk mencari informasi, tetapi ternyata mampu juga dijadikan justru sebagai penghasil uang. Banyak YouTuber mulai bermunculan, ya. Artinya dalam konteks pemasaran dan periklanan digital, negara ini sudah semakin menjadi tempat yang sangat pesat, yang berpotensial untuk mendapatkan jumlah uang begitu ya, yang cukup besar. Karena dilihat dari banyaknya, besarnya jumlah penduduk yang ada. Gitu. Kemudian, Bapak Ibu adik-adik sekalian, tentunya mengetahui hal tersebut, pemerintah melalui Kominfo selanjutnya membuat suatu peraturan, ya, suatu regulasi tentang situs-situs, ya, menangani situs-situs yang dianggap memiliki muatan-muatan negatif. Melalui apa? Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tahun 2014 nomor 19 gitu. Dan melalui itu juga kemudian lahirlah pada 2 Oktober 2017 yaitu Siberkreasi. Siberkreasi ini adalah hasil kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta dan juga pihak pegiat literasi digital. Hal ini ya pemerintah lakukan adalah untuk ya pemerintah berinisiatif untuk merespon adanya konten-konten negatif yang saat ini dirasa telah menyebar dan cukup mengganggu begitu. Kemudian dari sebuah penelitian disampaikan bahwa kenapa suatu konten negatif dapat merebak, dapat menjamur di segala tempat ya, di segala suasana. Ternyata hal itu adalah disebabkan karena adanya kegagapan digital pada masyarakat. Apa ciri-ciri atau contoh-contoh di antara seseorang dikatakan sebagai gagap digital atau masyarakat gagap digital? Di antaranya adalah masyarakat masih sering menyebarkan hoax dan juga ujaran kebencian. Selain itu, masih maraknya cyberbullying. Penggunaan media sosial ternyata tidak hanya digunakan seperlunya, tetapi media sosial dijadikan sebagai suatu ketergantungan. Ya, seseorang menjadi sangat tergantung dan kecanduan adanya media sosial, dan bahkan ternyata kegiatan terorisme dilakukan juga melalui media sosial. Nah, inilah yang dikatakan bahwa suatu masyarakat dianggap masih gagap digital. Bapak Ibu adik-adik sekalian, ketika kita ingin mengkonsumsi sebuah media, kita ingin menuju ke suatu mesin pencarian. Kira-kira apa yang seseorang ingin lakukan ketika mencari informasi? Ya, berita positif ya tentunya. Ya, berita positif. Seseorang ingin mencari informasi. Seseorang ingin mencari hal-hal yang diperlukan lainnya. Misalkan ibu-ibu mencari resep masakan. Misalkan mahasiswa
ingin mencari tentang karya tulis yang dia perlukan, begitu. Kemudian, ketika kita mencari informasi, artinya hal yang diinginkannya adalah kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhannya terpenuhi. Tetapi apakah yang tampil hanya hal-hal yang kita perlukan saja? Ternyata tidak. Banyak berita-berita atau konten-konten negatif ikut tampil juga, ya, ikut lewat sebagai iklan, begitu. Hal ini adalah karena ternyata ya antara konten positif dan juga konten negatif itu hadirnya adalah bersamaan. Mereka selalu bersama-sama konten-konten ini. Nah, sehingga ya Bapak Ibu adik-adik sekalian, pemerintah ya mempunyai kewenangan begitu untuk mengatur hal ini. Ya, pemerintah mengharapkan bahwa jagat raya maya ini dipenuhi dengan konten-konten positif. Kenapa? Ya, karena ini diperlukan adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa nanti pada akhirnya. Pemerintah telah melakukan ya telah menemukan 250.000 konten positif dan juga telah memblokir kurang lebih 800.000 konten-konten negatif. Ternyata besar juga konten-konten negatif yang ada nih ya. Ya. Bapak Ibu adik-adik sekalian, konten positif lahir gitu tidak serta begitu saja, tidak serta merta begitu saja. Konten positif ini lahir di tengah-tengah masyarakat yang melek media. Bagaimana suatu masyarakat dikatakan sebagai masyarakat yang melek media ketika seorang masyarakat atau sekelompok masyarakat itu mampu menyaring berita, dia mampu memahami antara yang hoax dan berita yang benar, begitu. Kemudian mampu menyaring konten-konten yang intelek atau sebaliknya, kemudian mampu memilah dan memilih mana berita yang diperlukan dan mana berita yang tidak diperlukan. Nah, untuk membuat masyarakat yang melek media ini ya dilakukan beberapa strategi. Melalui pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kalau dengan masyarakat beragama, pemerintah telah merangkul penyuluh agama, ya, dengan mengajak penyuluh agama menyebarkan konten-konten positif, ya, berita-berita baik yang terjadi di masyarakat sekitarnya maupun berita-berita agama yang lainnya. Kemudian ternyata pemerintah juga melakukan strategi, yaitu harapannya ya dengan memberdayakan anak muda. Harapannya anak-anak muda semakin memahami, semakin melek media, ya, semakin bisa sadar akan pentingnya melek media ini. Hal ini diperlukan karena anak muda adalah generasi penerus bangsa. Adik-adik, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, beberapa contoh situs positif yang diperlukan atau yang mungkin adik-adik perlukan diantaranya ada lembaga swadaya masyarakat ya. Lembaga ini lembaga bebas swasta, dengan adik-adik bisa mengunjungi ya situs yang beralamat di ictwatch.id. Kemudian ketika adik-adik memerlukan koleksi buku, ada kalamkata.org. Kemudian bagaimana dengan anak-anak muda yang semakin ingin mengetahui hal-hal yang terkait dengan digital gitu. Ternyata ada kelaskita.com. Begitu. Adik-adik
generasi muda, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian ketika kita kaitkan ya dengan permainan kita di awal tadi, kita sudah mengetahui ada gelas yang keruh di sebelah kiri dan ada gelas yang jernih di sebelah kanan, dan ilustrasinya adalah kita menuangkan air yang berisi gelas jernih tersebut ke gelas yang air keruh gitu ya. 4 kali atau 5 kali dari ukuran gelas yang ada, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya. Jawaban-jawaban yang ada di kolom chat menyatakan tentunya air yang keruh tadi akan berubah, meskipun sedikit demi sedikit dengan berubah menjadi lebih jernih. Semakin dituangkan, semakin air bersih yang dituangkan atau air jernih yang dituangkan, maka semakin juga akan berkurang air keruhnya, begitu. Meskipun itu akan tertumpah. Nah, inilah harapannya ya, nantinya kita sebagai generasi muda diharapkan mengisi, diharapkan berkontribusi dalam memberikan konten-konten yang berbau positif di antara konten-konten negatif yang sudah ada. Apa yang terjadi? Tentunya dunia maya ini akan terbanjiri dengan informasi-informasi dan konten-konten positif. Nah, kita mengingat mumpung bulannya bulan Sumpah Pemuda ya gitu. Jadi kalau zaman dahulu pemuda kita atau pahlawan-pahlawan itu mengusir penjajahan, berjuang untuk mendapatkan kehormatan bangsa ini adalah dengan mengangkat bambu runcing. Ada masanya saat ini kita ya menjaga persatuan dan kesatuan ini dengan senantiasa tidak menyebarkan hoax, dengan senantiasa untuk saling berkontribusi ya, memberikan berita-berita positif sehingga tidak ada berita-berita negatif yang akan timbul di masyarakat. Apakah kita siap semua? Siap untuk mengisi masa muda dengan hal-hal yang positif? Apakah kita siap semua untuk berpikir positif? Apakah kita semua siap untuk menyebar informasi, hanya informasi yang positif, dan juga harapannya adik-adik sekalian diharapkan untuk mengisi dunia maya ini dengan membuat konten-konten yang positif juga dan menghindari adanya hal-hal yang negatif. Kenapa? Pada ujungnya nanti adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian. Baik, saya rasa demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Silakan Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Muhimatul Kiptia yang telah membagikan materi tentang pemanfaatan internet untuk menyebarkan konten positif bagi anak muda sekarang ini tentunya. Ibu terima kasih, jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi pada sesi tanya jawab. Baik, beralih ke narasumber berikutnya ya, beliau seorang praktisi cyber security dari intelijen juga, dan beliau seorang cyber threat intelligence yang akan membahas dari keamanan digital tentang peran artificial intelligence di cyber security. Dan untuk seluruh teman-teman yang hadir di sini, nah misalnya teman-teman ingin bertanya seputar materi yang telah dibahas seperti tadi yang telah dibahas oleh Ibu Muhimatul Kiptia, langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chat, ditujukan kepada narasumber yang mana, nanti akan dipilihkan nama yang pertanyaan yang menarik yang akan ditanyakan langsung kepada narasumber tersebut. Dan saya panggil dulu terlebih dahulu Mas Septian Reno Widianto, apakah terhubung bersama kita di sini? Oke, baik. Nampaknya masih belum terhubung bersama kita di sini teman-teman semua. Terjadi kendala teknis nampaknya.
Dika mendapatkan informasi dari teman-teman tim semua, mendapatkan informasi bahwa terjadi gangguan teknis dan kita akan melanjutkan ke narasumber berikutnya. Jadi kita akan beralih ke narasumber berikutnya, yakni beliau seorang CEO dan founder dari Bicara Project nih teman-teman, yang akan membahas dari segi etika digital tentang bijak berkomentar di ruang digital. Langsung saja Dika panggilkan Mas Rana Rayendra. Selamat siang Mas. Halo, selamat pagi. Aku selalu bilang selamat pagi biar semangat semuanya. Biar semangat, betul sekali. Karena memang jam sekarang ini jam-jam rawannya untuk mengantuk tentunya di daerah Kalimantan Barat ya, yang menuju sore tentunya pada hari ini. Terima kasih atas semangatnya Mas Rena. Siap. Semangat positifnya. Oke. Terima kasih. Dan hari ini kita akan membahas tentang etika digital ya Mas, tentang bijak berkomentar di ruang digital. Nah, Dika udah gak sabar lagi nih pengen nyimak materinya dari Mas Rana Rayendra ini. Dan langsung saja Dika persilakan. Siap. Oke, terima kasih Dika atas kesempatannya. Langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selalu semangat, apalagi di hari Sabtu menjelang weekend ya. Aduh, tenang banget kalau jelang weekend tuh hari Minggu masih bisa santai-santai, leye-leye ya. Tapi jam sekarang jangan ngantuk dulu. Tapi kita harus belajar bersama, mengisi pikiran kita, informasi kita agar menjadi generasi yang cakap secara digital. Sebelum saya mulai, saya ingin nyapa terlebih dahulu untuk semua narasumber pada siang hari ini. Yang pertama tadi sudah ada Ibu Muhimatul Hiddiah, selamat siang Ibu. Dan juga ada Ibu Rina Septriana, selamat siang. Dan juga ada Abang atau Bapak aku manggilnya ya, Bapak Septian Reno. Ya, Abang aja kayak manggilnya biar seru ya. Oke, selamat siang dan tentunya untuk semua warga ada 70 partisipan nih dari Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak. Selamat siang, semoga sehat, bahagia, kaya raya dan sejahtera untuk semuanya ya. Perkenalkan nama saya Rana Rayendra dan hari ini saya akan sharing sedikit tentang materi pada siang hari. Sebentar, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, nah ini dia, bijak berkomentar dalam ruang digital. Hayo, dipikir-pikir lagi kita pernah komentar apa nih di ruang digital. Untuk teman-teman yang punya Facebook, untuk teman-teman yang punya Instagram atau Twitter, hayo, ingat-ingat lagi, sudahkah kita bijak nih dalam berkomentar di ruang digital. Tapi sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Rana Rayendra, ini Instagram dan email saya. Siapa tahu setelah ini kita mau belajar lagi bareng-bareng, boleh ya. Dan ini sekilas untuk milestone karir saya mengawali karir sebagai seorang news presenter dan juga reporter di MNC Media dan juga SCTV. Saya hijrah lagi ke Bukalapak. Terakhir saya di Narasi sebagai creative programming dan juga corporate communication. Dan tahun lalu saya membangun startup saya sendiri bernama Bicara Project. Dan Bicara Project adalah startup edukasi yang fokus dalam pengembangan soft skill. Di dalamnya ada kelas-kelas, ada kelas public speaking, personal branding, ada kelas jurnalis, dan juga kelas-kelas lainnya. Ada banyak kelas di dalamnya. Jadi teman-teman kalau mau belajar bareng di Bicara Project, boleh banget nih ya. Jadi bisa ikutin kelas free-nya di setiap hari Sabtu jam 10, dan setiap minggunya akan tema yang berbeda. Oke, dan ini sekilas perkenalan saya. Kita langsung masuk saja ke materi. Nah, kalau misalkan teman-teman bahas tentang ruang digital, ini slide yang wajib ada di setiap saya show. Ada 5 sifat dasar dari ruang digital yang harus kita pahami bersama-sama, yang harus sudah ngelotok di pikiran kita, gitu ya. Yang pertama sifatnya tidak tersentuh. Saya tidak bisa menyentuh teman-teman yang ada di Pontianak siang hari ini, karena kita memang dipertemukan dalam ruang digital. Gitu. Selanjutnya, ini adalah tidak terbatas ruang dan waktu. Benar dong, teman-teman dan saya di Jakarta, teman-teman di Pontianak, kita berbeda zona waktu nih, beda 1 jam. Tapi kita dipertemukan dalam ruang digital. Itu membuktikan bahwa kita tidak terbatas ruang dan waktu. Dan selanjutnya ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Benar loh,
Teman-teman di sini saya yakin 70 partisipan di sini berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda agama, berbeda bahasa, budaya, kultur, dan lain-lain. Jangkauannya sangat luas sekali. Setelah itu bersifat massal. Apa yang kita konsumsi akan diterima secara massal nih, oleh penikmat dari internet, atau biasa kita sebut sebagai netizen. Dan selanjutnya mudah dibagikan dan juga mudah diterima. Itu membuktikan bahwa ruang digital itu sangatlah mudah, gampang sekali orang mau viral. Nah, kelima sifat ini jangan mentang-mentang kita tidak tersentuh, jadi kita bisa menghakimi orang seenaknya. Jangan mentang-mentang kita tidak tersentuh, jadi kita bisa nulis seenaknya. Padahal jangkauannya sangat luas. Siapa tahu konten kita atau tulisan kita itu tidak pas dengan kelompok tertentu, dengan usia tertentu, gitu. Dan jangan sampai kemudahan ini bisa dimanfaatkan orang untuk menyebarkan sesuatu yang tidak benar alias hoax. Nah, ingat 5 sifat dasar ini harus menjadi pedoman kita sebelum kita bermain di sosial media, apalagi mau menulis sebuah komentar. Nah, selanjutnya ini adalah data yang saya ambil dari Berita 1 tentang sosial media yang paling populer. Dan ada 5 besar, yaitu ada YouTube, ada WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Nah, ini membuktikan bahwa sosial media saat ini adalah sesuatu yang kita sudah hidup di dalamnya. Semuanya bermacam-macam aneka konten, jutaan konten setiap hari akan masuk ke dalam sosial media. Dan kalau kita lihat, dalam ruangan sini, itu ada yang namanya ruang komentar. Kenapa sih perlu bijak berkomentar? Kenapa coba? Karena yang pertama, dalam komentar itu akan menjadi sumber informasi. Ada konten yang kurang jelas, biasanya orang akan mencari penjelasannya di ruang komentar. Bayangkan kalau kita menulis sesuatu yang tidak benar. Berapa banyak orang yang akan tertipu? Berapa banyak orang yang akan termakan informasi palsu? Lagi-lagi, sosial media akan diterima secara massal dan sangat luas. Jadi pentingnya bijak dalam berkomentar, karena komentar kita itu mengandung informasi loh. Jangan kita asal nulis aja. Lalu komentar kita juga akan membentuk nih identitas diri kita. Oh, bahasanya baik ya. Pas lihat profilnya, oh ternyata dia memang baik. Dia adalah orang yang memang berkualitas. Atau bisa juga, kok dia nulisnya kasar, pas diklik profilnya, loh tapi kok dia public figure, dia adalah tenaga pendidik, kok ngomongnya seperti ini ya? Ada juga. Atau yang benar-benar profil kita itu akan menciptakan identitas diri kita mau seperti apa, akan membentuk value kita seperti apa. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, akan meninggalkan jejak digital. Apa yang teman-teman tulis, itu akan meninggalkan jejak digital. Meskipun sudah dihapus nih komentarnya. Ingat, ada fitur screen capture. Ya, yang bisa di-save sama orang lain dan akan menjadi bumerang buat kita. Kalau ternyata memang komentar kita itu tidak baik. Nah, lalu bagaimana sih tipsnya agar kita bisa bijak nih dalam berkomentar? Yang pertama harus think before typing. Sebelum kita nulis, kita ingat dulu, oh ruang digital ini sangat luas. Ruang digital ini mudah diterima, mudah dibagikan, mudah di-sharing. Oh, ruang digital ini bersifat massal, jadi kita harus berpikir dulu, apa yang mau kita tulis. Selanjutnya, komentarlah sesuai dengan konteks masalah. Banyak yang konteksnya apa, komentarnya apa. Tidak sesuai konteks. Di luar topik yang dibicarakan. Selanjutnya, tidak mengandung sara. Kita komentar apa, bawa-bawa agama. Bawa-bawa ras, bawa-bawa suku. Jangan. Udah nggak musim lagi yang seperti itu. Ruang digital itu ingat, sangatlah luas. Kita tidak boleh memaksakan orang lain tuh harus sama kayak kita.
Karena penikmatnya itu sangat luas sekali. Dari segi agama, budaya, dan lainnya. Tidak menyinggung pribadi. Ini biasanya terjadi kepada public figure. Orang main nulis, Kak kok gendutan, Kak kok hitam, Kak kok jelek, Kak kok cakepan, Kak kok ini, Kak kok itu. Jangan. Semua yang bersifat pribadi itu tidak pantas kita tulis, apalagi di ruang digital. Apa yang menjadi hal pribadi dari orang tersebut, itu adalah menjadi miliknya. Tidak pantas kita posting, apalagi kita tulis. Selanjutnya, gunakanlah bahasa yang sopan. Kalau memang kita mau mengkritik, tidak sependapat, gunakan bahasa yang sopan. Jangan kita pakai bahasa daerah yang kasar. Wah, mentang-mentang dia bukan orang ini, saya pakai bahasa daerah yang kasar. Ingat, ruang digital sangat luas. Bisa jadi saja ada orang yang bisa mentranslate komentar kamu. Dan akhirnya apa? Yang rugi jadi kita. Yang jelek namanya jadi kita. Hargai pendapat orang lain. Sekali lagi, yang mengkonsumsi ruang digital sangatlah massal. Tidak wajar kalau kita memaksa orang lain sependapat sama kita. Semua orang berhak berpendapat. Tapi dengan bahasa yang sopan. Kemukakanlah pendapat kamu, kritik kamu, saran kamu dengan tutur yang baik. Karena Indonesia dikenal dengan keramahannya. Dan itu harus kita bawa ke ruang digital. Dan terakhir, saya selalu menutup dengan sebuah quotes. Karena hidup adalah tentang tabur tuai. Apa yang kamu tanam, dan itulah apa yang kamu tuai. Jadi tanamlah kebaikan di ruang digital. Dengan mengkonsumsi konten yang baik, menulis komentar yang baik, karena kita akan menuai kebaikan juga. Bayangkan kalau kita menulis sesuatu yang kebencian, yang marah-marah, yang negatif, akan berdampak tidak baik juga untuk diri kita. Jadi, tabur tuai ini pun berlaku di dunia digital, karena dunia digital akan meninggalkan jejak digital. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Terima kasih, saya Rana Rayendra. Kita kembali ke moderator, ke Dika. Silakan Dika. Baik, terima kasih kepada Mas Rana Rayendra ya. Tadi telah memberikan materi tentang bijak berkomentar di ruang digital. Dan juga tadi sudah sangat bersemangat sekali. Semoga energi semangat positifnya tadi tersampaikan untuk teman-teman semua pada siang hari ini tentunya. Terima kasih Mas Rana. Sampai bertemu lagi sesaat lagi di sesi tanya jawab. Dan nampaknya sudah terhubung bersama kita di sini ya, Mas Septian Reno Widianto, selaku dia seorang Cyber Threat Intelligence, yakni dosen dan praktisi cyber security yang akan membahas dari keamanan digital. Langsung saja dipanggilkan. Selamat siang, Mas Septian Reno. Selamat siang Mas Dika, selamat siang para narasumber dan rekan-rekan sekalian. Selamat siang Pontianak, senang bisa bertemu lagi ya di Kota Pontianak. Suara saya kedengaran ya Mas Dika? Terdengar dengan jelas, aman. Halo. Okay. Baik. Okay. Dan hari ini akan ngebahas dari segi keamanan digital tentang peran artificial intelligence di cyber security. Mungkin tanpa perlu berlama-lama, langsung saja Dika persilakan. Oke, terima kasih Mas Dika. Saya izin share ya. Layar saya kelihatan ya? Terlihat. Otomatis, ya kan? Ada IoT, kemudian ada machine learning dan sebagainya. Begitu pula dengan cyber security. Kenapa? Penting untuk impact-nya ataupun dampaknya itu untuk mempermudah para profesional cyber security. Okay. Biar Recording in progress. Selain ngajar, saya juga instruktur di beberapa bootcamp, ada sekolah, kemudian di programming juga. Kemudian saya juga seorang pentest. Oke. Kita masuk ke ranah topik ya. Tantangan utama yang dihadapi cyber security saat ini apa aja sih? Nah, yang pertama adalah sistem IT dari sisi geografis. Kenapa dari sisi geografis?
Karena beberapa perusahaan itu kan sistemnya tidak ditaruh di perusahaan tersebut ya. Terkadang dia di cabang yang satu, di cabang kedua, sehingga kalau kita tidak menggunakan AI, maka kita akan kesulitan untuk men-trace ketika ada threat, ketika ada mungkin ada serangan, seperti itu. Sebagai contoh, ketika klien saya terkena ransomware, data center mereka itu ada 2. Pagi saya ngecek di data center satunya, ternyata enggak, ternyata yang kena adalah data center yang satunya lagi. Dan itu jarak data center 1 dan data center 2 tidak dekat. Kira-kira sekitar 30 km. Ya memang masih dalam satu kota yang sama, cuma kan sangat boros waktu. Nah, inilah pentingnya menerapkan AI di dalam cyber security, karena untuk menghemat waktu, menghemat biaya dan sebagainya. Kemudian yang jadi kendala adalah pelacakan ancaman masih manual, ya, karena ketika ada ancaman, para admin ya akan mengecek satu persatu. Tapi kalau sudah pakai AI, itu akan mempermudah, karena si AI-nya akan mendeteksi kerentanan apa aja, kemudian masuknya ke kriteria mana aja. Apakah levelnya high, medium, ataupun yang low, seperti itu. Kemudian menyelesaikan masalah ketika sudah terjadi serangan. Ini yang terjadi saat ini. Jika tidak diterapkan artificial intelligence. Jadi ketika ada, barulah di-solve gitu. Barulah tim IT-nya berkumpul, kemudian cari, cek log segala macam, temukan evidence-nya, baru memikirkan gimana caranya untuk disaster recovery plan-nya selanjutnya. Nah, tapi kalau sudah ada AI, masalah yang terjadi itu akan segera diatasi, karena kalau di luar negeri itu perlombaan mesin versus mesin itu sudah dilakukan. Jadi yang melakukan peretasan bukan human lagi, bukan manusia, tapi coding gitu. Nanti di slide terakhir itu saya ada videonya, itu jadi mesin versus mesin. Itu sudah dipertandingkan di luar negeri, cuman di Indonesia tampaknya baru CTF aja ya. Kemudian peretas sering menyembunyikan dan mengubah alamat IP. Sebenarnya bukan peretas saja ya yang sering menyembunyikan, bisa jadi rekan-rekan di sini nih dengan cara VPN. Biasanya kalau mau beraktivitas yang ilegal tuh pada pakai VPN kan. Kemudian ganti IP address, terus kemudian pakai browsernya Tor. Ya, untuk apa? Untuk menjadikan anonimus ataupun tidak terdeteksi. Nah, tapi kalau sudah pakai AI, dia akan meng-counter attack-nya jauh lebih cepat. Nah, kemudian bagaimana sih AI itu meningkatkan cyber security? Pertama, threat hunting. Nah, banyak yang salah paham threat hunting sama threat hunter. Ya, karena aktivitas threat hunting ini lebih melihat indikatornya. Indikator kemudian mencari namanya anomaly behavior. Nah, anomaly behavior ini yang ada di dalam sebuah sistem, sehingga nanti si pengguna itu dapat memprediksi nih, ada nggak sih kemungkinan dari threat actor-nya di dalamnya, seperti itu. Kemudian manajemen kerentanan. Nah, dengan menerapkan AI ataupun di selain AI ada namanya teknik kalau nggak salah learning teknik. Nah, ini berhubungan dengan user and event behavioral. Jadi kedeteksi tuh penggunanya yang pakai perangkat laptop, perangkat PC itu kayak gimana sih? Apakah sering buka email sembarangan, sering ngeklik tautan email sembarangan? Hati-hati, jika terima email jangan asal keklik, bisa jadi itu phishing. Kan phishing ujung-ujungnya nanti carding dan sebagainya. Itu bisa terdeteksi dengan AI. Cuma kalau nggak ada AI itu sangat-sangat sulit banget untuk melihat behavior dari si pengguna. Karena kita ya kalau misalnya perusahaan itu karyawannya sedikit sih masih bisa dipantau ya, tapi kalau sudah ribuan, sudah ratusan ribu itu nggak sangat sulit. Makanya perlu peran AI di sini. Oke. Kemudian pusat data ataupun data center. Dengan menerapkan AI semuanya otomatis, dari suhu ruangan, kemudian kelembapan, konsumsi daya, penggunaan bandwidth, ini semuanya sudah diatur. Tapi kalau masih manual, ya suhunya harus dicek, kemudian kelembapan udara gimana nih, kemudian sirkulasinya gimana. Nah, kalau udah AI,
itu nggak perlu. Jadi memang benar-benar diperlukan. Nah, kemudian keamanan jaringan ini kalau sudah menerapkan AI, jadi dikelompokin nih berdasarkan beban kerja, kemudian berdasarkan biasanya perusahaan ada SOP ya, yang SOP seperti ini harusnya kayak gimana, yang ini kayak seperti apa, seperti itu. Jadi pentingnya menerapkan AI dibandingkan kalau masih menggunakan manual. Kemudian ada keuntungan dari artificial intelligence, mendeteksi jenis ancaman baru. Nah, ini apa ya? Kalau manusia kan nggak bisa ya kerjanya 24 jam, 24/7, ya kan? Apalagi 365 non-stop kan tidak mungkin. Tapi kalau sudah menerapkan AI, biarkan AI-nya yang bekerja. Jadi si AI, artificial intelligence itu yang mendeteksi ketika ada threat, ketika ada ancaman, ada ransomware versi baru, ada versi baru, ada malware versi baru, dia akan mendeteksi kemudian menjadikan sebagai ancaman cyber. Lalu biasanya masukkan ke quarantine ya, quarantine file dan sebagainya. Lalu ada melawan boot. Nah, ini boot meskipun sebenarnya nggak semua boot itu jahat ya, ada boot itu yang digunakan untuk hal-hal positif ya. Salah satunya untuk kompetisi mesin lawan mesin itu juga pakai boot ya. Nah, ini biasanya search engine crawler itu juga pakai boot. Kemudian ini boot ada hubungannya dengan manusia. Kemudian prediksi resiko dari pelanggaran. Nah, ini berhubungan dengan penggunaan aplikasi, kemudian tingkat aksesnya berbeda-beda dan sebagainya. Lalu perlindungan endpoint yang lebih baik. Nah, ini endpoint mungkin beberapa rekan-rekan belum tahu endpoint ya. Endpoint itu kalau misalnya teman-teman punya laptop, kemudian ada perangkat mobile, handphone, kemudian komputer desktop, peralatan kantor. Nah, itu bisa dikatakan sebagai perangkat endpoint. Nah, ini perlindungannya pun sangat-sangat penting karena kita nggak pernah tahu user itu gimana makanya, apalagi kalau misalnya laptop itu dibawa ke rumah. Nah, itu kalau udah dibawa ke rumah, udah tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau dengan diterapkan AI, maka secara otomatis semuanya akan tercover ketika ada ancaman, dia akan melakukan report, kemudian dari tim IT juga akan lebih mudah untuk melakukan pengelompokan risiko-risiko ataupun ancaman yang masuk. Gitu. Kemudian penerapan cyber security. Nah, kalau penerapan cyber security ada beberapa. Yang pertama ada keamanan endpoint seluler. Kenapa keamanan endpoint seluler? Karena di dalam ini bisa diterapkan namanya machine learning. Begitu. Nah, kalau nggak salah ada sebuah perusahaan namanya Wandera. Mereka itu membuat sebuah pendeteksi ancaman berbasis machine learning. Kalau nggak salah namanya RIAM. Nah, itu dia mendeteksi jejak S-Locker ransomware yang ada di ponsel. Begitu. Nah, teman-teman yang mungkin yang jurusannya kuliah di jurusan IT bisa tuh bikin TA, bikin skripsi untuk mendeteksi itu karena memang benar-benar diperlukan. Karena manusia nggak bisa dipaksakan 24 jam sehari mantau handphonenya mendeteksi, apalagi ancaman itu tidak bisa terlihat dengan mata. Tahu-tahu udah masuk aja, tahu-tahu udah keretas ya, sistemnya lemot, kemudian datanya sudah ketarik. Nah, itu sangat bahaya banget. Kemudian ada no zero days vulnerabilities, atau biasanya kerentanan zero days itu tidak memberikan 1 detik pun ataupun dia ketika terjadi serangan zero day, maka tim admin tidak diberikan waktu untuk melakukan recovery file ataupun perbaikan. Nah, ini biasanya untuk men-solve seperti ini dibutuhkan algoritma machine learning sehingga bisa mendeteksi ancaman dari zero day. Nah, ketika sudah diterapkan algoritma machine learning, maka ketika ada serangan yang ada di dalam jaringan itu bisa diatasi atau mungkin dihapus ataupun dieksploitasi, di-report dan sebagainya. Nah, itu beberapa karena AI itu memang benar-benar sangat-sangat penting ya. Selain IoT, selain robotik, cybersecurity juga sangat-sangat membutuhkan artificial intelligence.
Kemudian meningkatkan analisis manusia. Sudah sempat saya singgung ya tadi ya, karena manusia nggak bisa 24/7, 365 hari nonstop mantengin handphone, mantengin laptop. Ya yang ada bakal bed rest ya kan, sakit segala macam. Tapi kalau sistem ya mereka mau dipanjer setahun nonstop juga nggak ada masalah. Nah ini makanya yang poin ketiga ini menggunakan machine learning sehingga si manusia itu akan lebih mudah menganalisis ketika ada threat, ketika ada ancaman, kemudian bisa menganalisis jaringan, keamanan endpoint-nya juga bisa diatasi, sehingga ketika ada ancaman, pendeteksian ataupun pemberian alert itu akan lebih mudah, sehingga counter attack ya ataupun disaster recovery-nya akan lebih cepat dibanding enggak sama sekali menerapkan machine learning, artificial intelligence. Kemudian mengotomatiskan tugas keamanan. Nah, jika sudah pakai AI, ya udah tuh antivirus, ransomware, analisis log, biarkan AI yang bekerja. Tugasnya manusia apa? Baik, nampaknya terjadi kendala untuk jaringan sepertinya oleh Mas Septian Reno Widianto. Nampaknya masih kita tunggu untuk Mas Septian Reno Widianto untuk membenarkan jaringan terlebih dahulu. Dan Dika ingin mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, jangan lupa untuk mengisi pretest dan posttest karena akan berpengaruh untuk mendapatkan sertifikat pada hari ini. Dan juga jangan lupa nantinya untuk aktif bertanya dan juga aktif untuk berbagikan keseruannya lewat Instagram dengan mention kami di Instagram @siberkreasi dan Litikal Kalimantan tentunya. Dan nampaknya masih terhubung bersama kita. Oke, baik. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya teman-teman semua, dan nampaknya kita akan beralih ke narasumber berikutnya. Dan di sini beliau seorang Indonesian Artificial Intelligence Social Chapter Kalimantan yang akan membahas dari segi budaya digital tentang tren kecerdasan buatan. Langsung saja dikepanggilkan Ibu Rina Septiriana. Selamat siang menuju sore, Ibu. Selamat siang, Pak. Ya, apakah terdengar suara saya? Terdengar dengan jelas, Ibu. Hari ini menjadi narasumber yang terakhir ya. Memang jam untuk di tempat saya saat ini menunjukkan 14.15 dan mungkin di daerah Kalimantan Barat ini berbeda ya, menuju sore, dan memang jam-jam rawan untuk mengantuk teman-teman semua. Biarpun menjadi narasumber terakhir ya, paling akhir, dan kita harus tetap semangat pada hari ini. Dan Ibu langsung saja mungkin dipersilakan untuk membagikan materinya pada siang hari ini. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat siang menuju sore semuanya. Sekalian informasi juga untuk Mas Dika ya. Kalau di Kalimantan itu jamnya sama aja sih kayak di Jakarta, nggak ada perbedaan waktu juga kita di sini. Oke ya, kita akan mulai. Saya izin share screen dulu ya. Oke, pada pagi ini saya akan coba nih, kita akan ngulik-ngulik nih artificial intelligence, atau kecerdasan buatan. Nah, kita nih di era digital kayak gini ya, semuanya pasti udah kenal nih yang namanya istilahnya kecerdasan. Jadi kita kenal dengan kita kenal dengan istilah kecerdasan buatan atau tren kecerdasan buatan saat ini. Jadi di era digital ini saya akan mengenalkan apa itu sih artificial intelligence, apa yang selama ini kan kita kenal apa sih kecerdasan buatan, apa itu kecerdasan buatan. Orang tahunya oh iya kecerdasan buatan berarti kita membuat mesin itu menjadi cerdas. Ya benar, seperti itu kecerdasan buatan. Tapi kita ingin tahu lebih jauh kecerdasan buatan itu apa saja, cakupannya apa saja, perkembangannya apa saja. Itu yang ini saya angkat di sini. Nah, sebelum memulai saya akan memperkenalkan diri dulu.
saya Rina Septiriana. Kebetulan saya saat ini menjadi dosen di salah satu institusi di Kalimantan Barat, yaitu di Universitas Tanjung Pura. Nah, pada saya juga sempat mengajar dulu di Politeknik Negeri Jakarta, kemudian di Purwakarta di Politeknik Engineering Danama, dan saya balik lagi ke kota kelahiran saya di Universitas Tanjung Pura. Berarti ini sama-sama adik-adik yang ada di sini, teman-teman sekalian. Nah, kita balik lagi mengenai AI. Kalau kita bicara AI, itu berarti kan gabungan antara artificial dan intelligence atau artificial intelligence. Di mana artificial itu artinya adalah sesuatu yang dibuat, bukan sesuatu yang asli. Sedangkan intelligence itu adalah kapasitas kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau kemampuan dan kecerdasan kita. Nah, intelijen itu adalah kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya, di mana kita punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk berpikir rasional, dan kemampuan bertindak seperti layaknya manusia. Nah, artificial intelligence itu apa? Artificial intelligence adalah simulasi untuk kecerdasan manusia yang diwujudkan dalam mesin. Mesin itu apa saja, bisa dalam bentuk aplikasi komputer atau dalam bentuk robot. Robot itu belum tentu kita sebut sebagai AI. Jika robot itu mengerjakan sesuatu secara repetitif, itu kita tidak sebut AI. AI itu dia punya kemampuan untuk menalar. Tapi perbedaannya AI itu punya satu goal. Jadi ketika sesuatu mesin atau sistem kita buat, dia punya satu tujuan dan satu goal untuk menyelesaikan masalah itu saja. Itu yang kita sebut dengan AI. Nah, sebelum mulai, saya pengen memberitahu sejarah tentang AI itu sendiri. AI itu dimulai dari tahun 1950, yaitu oleh Alan Turing, yang kita sebut dengan Turing Test saat itu. Jadi Alan Turing itu adalah seorang matematikawan, di mana beliau itu mencoba untuk berpikir, bisa nggak sih mesin itu kita lakukan tes. Dia itu kita tes dengan dua orang manusia, yang satu sebagai orang yang ditanyakan dan yang satu sebagai interviewernya atau judgement-nya, orang yang mengejudge, dan yang satunya mesin. Jadi interviewernya akan bertanya kepada antara manusia dengan mesin itu. Apakah interviewer itu akan tahu kalau yang dia tanyakan itu mesin ataukah manusia? Nah, disitulah yang kita sebut dengan Turing Test. Dari sekian banyak tes dari tahun 1950 sampai sekarang, itu terakhir itu yang saya dapatkan informasinya itu sekitar tahun 2014. Itu oleh Eugene Gottman. Itu satu-satunya yang bisa lolos tes, tapi dengan skala sekitar 33%. Jadi belum sepenuhnya. Jadi kita masih bisa melihat bahwa yang diajak bicara itu mesin, bukan manusia. Jadi sebenarnya Turing Test ini masih berjalan. Jadi bagaimana tantangannya di AI ini adalah bagaimana supaya kita tuh benar-benar bisa membuat sebuah sistem atau mesin di mana benar-benar bisa meniru manusia secara seutuhnya, dan itu tantangan sampai dengan sekarang. Makanya AI ini terus berkembang dan terus berkembang, belum pernah matinya sampai sekarang. Bahkan kita sekarang kan sedang menuju society 5.0, di mana diharapkan sebenarnya ke depannya antara mesin dan manusia itu bisa saling berkomunikasi. Nah, ini sedang diperjuangkan ya, termasuk di Indonesia juga beberapa dibuat sebuah rancangan-rancangan, renstra untuk kedepannya untuk AI ini, termasuk di negara-negara besar. Yang termasuk yang lumayan saat ini lumayan berkembang ya di Jepang, salah satunya. Jepang itu memang benar-benar tujuannya ke arah sana untuk menuju ke society 5.0. Nah, di tahun 1950 itu kita belum kenal itu namanya istilah AI. Nah, pada tahun 1956 ada seorang matematikawan juga, seorang ilmuwan, yaitu Bapak John McCarthy, di mana beliau itu memberikan istilah artificial intelligence. Saat itu ada simposium, dan beliaulah yang pertama kali memperkenalkan artificial intelligence, di mana saat itu disimposiumkan sebuah kalkulator pintar. Saat itu kemudian ada beberapa pendiagnosa, itu mulai AI
mulai AI dikenalkan saat itu sampai dengan sekarang. Nah, sekarang itu posisi kita sekarang ini saya langsung loncat aja ya ke zaman sekarang. Jadi AI itu yang dulunya kita hanya mengenal namanya apa sih namanya? Computer vision, expert system, logia Platadi dan sebagainya. Sekarang kita turunkan lagi AI itu menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada assisted intelligence, di mana assisted intelligence itu AI itu berperan sebagai seperti asisten kita. Jadi dia hanya membantu kerja manusia. Ada lagi yang namanya augmented intelligence. Itu AI itu berperan sebagai yang mengerjakan sesuatu yang tidak bisa manusia kerjakan. Itu yang kita sebut dengan augmented. Yang tadi yang dijelaskan Bapak Septian, salah satunya ketika mungkin punya data yang sangat banyak, nah itu salah satunya kalau kita kerjakan sendiri itu akan susah. Itu kita masuk ke dalam AI yang bekerja dengan augmented intelligence. Dan yang terakhir ini autonomous intelligence. Ini adalah sebenarnya cita-cita dari AI itu sendiri. Bagaimana sebuah sistem itu bekerja otomatis. Bagaimana misalnya mesin sebuah manufacturer atau sebuah perusahaan itu bisa bekerja otomatis. Kemudian kita ngomong lagi tentang AI sekarang, jadi dulu tuh kalau zaman saya pertama kali belajar AI itu saya sempat pernah bilang ada yang sistem pakar, itu untuk mengadopsi kemampuan pakar, saya kenal namanya computer vision, saya bisa melihat dan saya bisa memahami. Ada yang namanya natural language processing, di mana saya bisa berbicara dengan mesin dengan menggunakan bahasa manusia. Nah, sekarang kita kenal lagi. Jadi AI itu ada yang namanya machine learning. Machine learning inilah yang salah satunya dicetuskan oleh Alan Turing itu. Dan dia belajar dari pengalaman. Kemudian ada deep learning. Deep learning itu adalah aplikasi dari machine learning yang menggunakan kompleks algoritma atau algoritma yang lebih kompleks lagi, yang lebih ribet lagi. Biasanya dia menggunakan sebuah model. Modelnya itu mengadopsi dari artificial neural network, maksud saya dari jaringan saraf tiruan. Nah, di tahun 2021 sekarang ini ada beberapa yang saya ingin coba kenalkan nih pada adik-adik biar terbuka lagi nih tentang AI. Jadi AI itu sendiri sekarang diperbantukan di dalam pengembangan vaksin. Kemudian ada yang namanya autonomous driver, tadi sudah saya sempat sebutkan, dan sekarang penerapan natural language processing ini hanya tidak dari beberapa hal yang sedang tren di tahun 2021. Pertama untuk pengembangan vaksin. Jadi seperti kita tahu itu sekitar di bulan Agustus itu nilai jumlah penderita COVID itu sempat naik tinggi sekali. Kemudian saat itu pemerintah mengeluarkan, ayo kita vaksin semua, dan alhamdulillah sekarang kita mulai penurunan. Nah, vaksin itu kan dalam jumlah yang cukup masif. Nah, ternyata ada beberapa perusahaan yang memang memperbantukan AI di dalamnya. Nah, apa sih AI di situ? Jadi kan konsepnya itu virus itu datang, nancep di dalam sel tubuh kita. Kemudian dia berduplikasi. Setelah dia berduplikasi, kemudian dia akan menyebarkan proteinnya di dalam tubuh. Saat itulah imun kita akan naik. Dan fungsi antivirus adalah menekan supaya kita tubuhnya tidak sakit, tapi virus itu bisa mati. Di mana ada dua protein, biasanya yang antigennya itu ada yang fungsinya itu dia untuk menahan supaya virus itu tidak menyebar ke tempat lain, dan ada satu lagi yang fungsinya itu menghancurkan sel yang sudah terkena virus. Makanya fungsi artificial intelligence ini adalah fungsinya untuk mempelajari itu, bagaimana bisa dari sebuah virus yang kecil dengan banyak struktur molekul dan komponen di dalamnya, artificial intelligence bisa mengerti gitu loh, oh virus ini ternyata proteinnya dari A sampai Z gitu. Dan ternyata ketika virus melakukan duplikasi atau replikasi, ternyata ada beberapa sel yang tidak ikut untuk bereplikasi. Nah, itulah yang dipelajari di AI. Jadi menggunakan beberapa komponen antara lain bisa melakukan seperti pembentukan sebuah RNA dan DNA menyerupai virus tersebut, kemudian mempelajari lagi.
dengan waktu yang lebih cepat. Kalau di manusia kan kita manusiawi. Kalau di sistem itu ada algoritma yang justru memperbaiki. Nah, salah satunya antivirus atau vaksin Moderna. Jadi perusahaan Moderna itu salah satu perusahaan yang memang mengembangkan AI di dalamnya. Oke, next kita bisa coba lagi AI di mana lagi nih? Ternyata di autonomous driver. Nah, di autonomous driver saat ini memang di Indonesia belum ya, tapi kalau teman-teman nih suka tentang otomotif pasti kenal ya namanya Tesla. Nah, Tesla itu salah satu pengembang ya autonomous driver. Tapi untuk penggunaan di jalan raya baru beberapa negara yang dinyatakan siap. Dan salah satu negara yang menyatakan siap untuk menggunakan autonomous driver itu salah satunya adalah di Inggris. Nah, autonomous driver yang dulu dan sekarang memang terdapat banyak perbedaan. Di antaranya dia punya forecasting, dia pakai time series, kemudian ada motion planning, dan ada decision making-nya. Dan kalau dulu kita dapat sensor, misalnya ada benda di depan, dia berhenti. Atau misalnya dia menghindar, seperti itu, kurang lebih. Nah, kalau ini forecasting, dia bisa meramalkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, setelah autonomous driver, ada lagi nih, saya pengen, ini benar-benar di sekitar kita nih. Ada namanya virtual assistant. Ada yang pernah pakai Siri, ada yang pernah mungkin pakai Google Assistant, atau Cortana yang digunakan di sistem operasi semua umat ya, sistem operasi Windows. Nah, dari virtual assistant ini, dia konsepnya adalah natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Kita ngomong-ngomong tentang pemrosesan bahasa alami, saya coba nih mengkoneksikan dengan tema kita tentang hoax. Jadi sebenarnya AI ini juga salah satunya dari ITB, yaitu Prosa.ai, itu Bu Ayu Purwarianti, itu memang sedang melakukan pengembangan nih, untuk mencoba membedakan antara berita hoax dan berita tidak hoax. Dan salah satunya ya dikembangkan dengan ITB juga, kita sebut dengan namanya Apollo Anti Hoax. Mungkin teman-teman nanti pengen cari tahu lagi nih. Nah, ini salah satu produk negeri ya. Dan di negara lain juga memang sedang dikembangkan juga. Salah satunya Rusia, memang dia gencar banget karena hoax ini benar-benar berbahaya. Oleh sebab itu, salah satu yang benar-benar sedang dikembangkan itu ya di pemrosesan bahasa alami. Oke ya teman-teman, mungkin sedikit ya, ini sedikit sekali dari masalah kecerdasan buatan yang bisa saya share, hanya untuk sekedar memberikan informasi. Mungkin saya kembalikan saja ya kepada Mas Dika. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina yang telah menyampaikan materinya tentang tren kecerdasan buatan tadi ya, teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu Rina Septriana. Sampai saat lagi kita bertemu di sesi tanya jawab tentunya. Dan akhirnya kita sampailah di sesi akhir acara ya. Ini kita akan melakukan sesi tanya jawab nih teman-teman. Ya, sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua yang sudah menanyakan. Sini ada pertanyaan yang masuk dari teman kita Shirley Ani ya. Untuk Ibu Kiptiah, langsung saja Dika bacakan untuk pertanyaannya. Bagaimana membiasakan untuk berpikir positif dan ketika menjadi pengguna baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen dari media digital sehingga melahirkan karya yang positif? Latihan seperti apa agar bisa memupuk pola pikir positif? Mungkin boleh dijawab secara singkat Ibu untuk pertanyaan dari teman kita Shirley Ani ini. Baik. Oke, terima kasih Mas Dika. Terima kasih Mbak Shirley ya. Mbak Shirley atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Tentunya ini akan berguna juga untuk generasi muda yang lainnya begitu. Yang saya pahami di situ bagaimana melahirkan karya yang positif. Ya, kita ketahui bersama Mbak Shirley bahwa
di era 4.0 ini, saat ini yang diperlukan itu tidak hanya kecerdasan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, tetapi harapannya kita senantiasa berkolaborasi. Artinya kekuatan saat ini yang ada itu selain kemampuan berkomunikasi, tentunya juga kemampuan berkolaborasi. Nah, misalkan Mbak Shirley ingin membuat sesuatu yang bagus ya, membuat suatu konten yang bagus. Kalau Mbak Shirley tidak cukup untuk bisa dengan diri sendiri, Mbak Shirley bisa menggait teman-teman yang lain. Misalkan kolaborasi membuat suatu penelitian apa antara SMA tempat Mbak Shirley sekolah dengan SMA yang mana, gitu. Atau Mbak Shirley bisa menggait gurunya, mengajak gurunya, komunikasi dengan gurunya, kemudian mengajak gurunya. Jadi ada kekuatan yang lebih dari tidak sekedar hanya punya Shirley gitu ya, punya Shirley sendiri, tetapi berkolaborasi dengan orang-orang penting lainnya, orang-orang yang mempunyai masa lainnya. Nah, itu. Kemudian bagaimana memupuk pola pikir positif ya. Tentunya diawali dari adanya sikap kita yang senantiasa bersyukur, Mbak Shirley. Pertama, apapun yang telah diberi Tuhan itu adalah sebenarnya hal yang terbaik bagi kita. Yang pertama bersyukur. Jadi bersyukur apapun. Kita dilahirkan dari keluarga berada, alhamdulillah. Dilahirkan dari keluarga yang cukup, tetap bersyukur. Tidak perlu menjadi orang lain, karena menjadi diri sendiri itu tidak perlu berpura-pura, itu lebih menyenangkan, ya. Dan selalu ubah pola. Hal-hal yang fenomena yang keren itu harus diubah. Misalkan yang saat ini keren itu dianggap oleh teman-teman atau anak muda itu yang joget-joget di depan aplikasi tertentu itu ya. Nah, ubah misalkan hal itu menimbulkan sesuatu yang negatif. Saya tidak mengatakan itu negatif, tetapi ada hal-hal yang mungkin lebih bermanfaat. Berarti fenomena keren yang awalnya hanya berjoget-joget itu mungkin jogetnya ditambahi informasi apa begitu supaya bisa menambahkan muatan yang berisi positif, itu bagaimana. Jadi fenomena keren itu harus diubah untuk generasi muda ini, diarahkan kepada hal-hal yang positif. Jadi saya rasa demikian, tapi tentunya ini perlu dikembangkan gitu. Terima kasih Mas Dika, saya kembalikan pada Mas Dika. Semoga bermanfaat untuk Mbak Shirley dan teman-teman yang lainnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Muhimatul Kiptiah yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Shirley Ani tadi ya. Semoga jawaban dari Ibu tadi menjawab pertanyaan dari teman kita Shirley Ani ini, teman-teman semua. Terima kasih Ibu. Dan pertanyaan berikutnya dari teman kita Adi Nurrohman untuk Kak Rana, kata dia. Langsung saja Dika bacakan untuk pertanyaannya. Terlepas dari segala komentar netizen yang tidak sopan di dunia digital, sebagai talenta digital yang teredukasi dengan baik melalui program literasi digital, bagaimana tata cara yang bisa kita lakukan sebagai smart netizen mengajak orang untuk terbiasa dengan perbedaan pendapat tanpa menjatuhkan atau mengomentari dengan kata-kata kasar yang mampu menimbulkan ujaran kebencian. Sedangkan kita tidak dapat mengontrol secara langsung jari-jari netizen dalam berkomentar. Mungkin boleh dijawab secara singkat? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagus sekali bagaimana cara kita mengedukasi. Yang pertama adalah dengan kita membuat sebuah konten, bagaimana kita dengan membuat sebuah konten untuk sebuah ajakan untuk kita berkomentar baik. Kalau memang kita dirasa saya nggak bisa buat konten ini, minimal kita repost. Banyak sekali sekarang akun-akun sosial media yang bisa kita repost untuk mengedukasi orang lain dari segi etikanya, dari segi tata bahasanya gitu loh. Dan di kami pun di Bicara Project itu ada namanya gerakan bicara lebih baik. Nah, itu bisa mengganti kata-kata yang harusnya apa lebih baik menjadi apa gitu. Nah, dengan konten-konten seperti itu kita repost dan lama-lama akan kesebar, karena kita tahu bahwa ruang digital ini adalah sangat massal dan sangat luas, sangat mudah dibagikan. Jadi dengan kita merepost konten-konten yang positif akan terbawa juga. Seperti dulu aja orang nggak fokus dengan masalah kesehatan mental, tapi sekarang sudah fokus dengan kesehatan mental. Jadi lambat
laun akan terbentuk polanya. Jadi dengan cara merepost konten-konten yang memang positif sebagai sebuah ajakan. Dan yang kedua dengan mengikuti event-event literasi digital ini, karena mereka itu yang belum teredukasi, mereka belum tahu bagaimana caranya berkomentar yang baik. Tapi dengan mengikuti event-event literasi digital seperti ini akan semakin menambah wawasan kita. Dan kita sebagai orang yang lebih smart, yang lebih tahu, wajib untuk mengedukasi dengan cara penyebaran konten, merepost konten agar orang-orang bisa terbiasa berkomentar lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Rana Rayendra yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Adi Nurrahman tadi ya. Memang sangat penting sekali untuk hal ini. Tadi saya Dika sangat setuju untuk jawaban dari Mas Rana tadi tentunya. Dan terima kasih kepada Mas Rana Rayendra. Terima kasih. Dan Dika beralih ke pertanyaan berikutnya dari Dina Nur Utami untuk Pak Septian ya. Pertanyaannya langsung saja Dika bacakan. Semakin berkembangnya AI, semakin dipermudahnya pekerjaan manusia dan manusia selalu bergantung pada AI. Apakah tidak berdampak buruk apabila manusia selalu bergantung pada mesin dan membuat manusia itu malas? Mungkin boleh dijawab secara singkat. Oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih juga yang bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf lebih dahulu ya, tadi jaringan koneksi di sini dari semalam saya ngajar bootcamp itu unstable terus dan impact-nya hari ini. Biasanya saya jarang banget. Oke, pertanyaan tadi perihal AI ya. Nah, justru aktivitas sehari-hari kalian atau teman-teman itu juga melibatkan AI. Contohnya Gmail. Gmail itu melibatkan AI untuk melakukan filter spam. Kemudian di luar negeri juga sudah ada kulkas itu yang bisa memesan barang-barang yang ada di dalam kulkas ketika barang tersebut sudah habis. Tapi itu masih ada di luar negeri ya, di Indonesia belum ada ya. Nah, seperti kemudian kalau misalnya terlalu bergantung, jika teman-teman pernah lihat video lucu seorang pria rumahnya itu semuanya serba AI sampai dia mau masuk ke rumah harus pakai voice recognition, akhirnya dia kena hujan, kemudian suaranya parau, dia nggak bisa masuk rumah. Sudah ada pernah lihat video itu belum? Nah, itu juga sempat menggelitik juga ya, karena kalau kita semuanya serba AI memang ada kendala ya, karena AI kan dibikin melalui sebuah mesin ya, mesin kemudian seperti manusia. Nah, impact-nya kalau misalnya kita semua bergantung sama AI ya ada plus minusnya ya, karena ya kalau semuanya bergantung ya maka nanti fungsi manusia nggak ada dong ya. Memang nggak bisa ditutupi juga sekarang turn off atau on off lampu sudah bisa pakai handphone, kemudian matiin AC sudah bisa pakai handphone, kemudian apalagi ya buka tutup pagar bisa pakai handphone, semuanya bisa pakai AI. Kalau misalnya kalian mengandalkan ataupun kalian mau menerapkan AI di rumah kalian, nanti dikhawatirkan seperti video lucu itu kan, ketika masuk harus pakai voice recognition, kemudian kalian kebetulan suaranya lagi serak karena kena hujan, akhirnya nggak bisa kedeteksi suaranya, ataupun semuanya pakai AI. Nah, akhirnya nanti semuanya berantakan, bikin jus pakai AI, semua kemudian nyalain lampu pakai AI. Ketika si mesin itu nggak bisa mendeteksi suara kalian, maka semuanya akan jadi berantakan juga. Jadi ada plus minus ya, tapi kalau 100% bergantung, kalau bisa sih jangan ya, karena manusia kan harus bersosialisasi, harus melakukan perannya sebagai manusia. Seperti itu Mas Dika. Baik, terima kasih kepada Mas Septian Reno Widianto yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Dina Nurutami tadi ya. Memang peran penting dari sebuah AI itu jangan sampai membuat kita jadi malas tentunya. Karena memang dibuat memang untuk membantu kebutuhan, mempermudah kebutuhan kita sendiri tentunya. Baik, terima kasih kepada Mas Septian Reno Widianto. Dan Dika beralih ke pertanyaan berikutnya untuk Ibu Rina Septiriana dari Giovaro. Pertanyaannya langsung saja Dika bacakan. Bagaimana tanggapan Ibu dengan robot pintar yang menggantikan kebutuhan manusia secara emosional dan jasmani sehingga menyebabkan manusia itu memiliki kepribadian yang tidak seharusnya, seperti halnya menikah dengan robot dan melakukan hubungan
dengan robot yang saat ini sudah menjadi hal biasa di negara-negara maju? Mungkin boleh dijawab secara singkat Ibu untuk pertanyaannya. Nah, itu ya terima kasih dulu pertanyaannya. Nah, itu sebenarnya masuknya kepada penyimpangan ya, bukan kepada fungsi dari robot itu sendiri. Di mana robot pintar itu sendiri sebenarnya kan awalnya dirancang untuk membantu dan berkolaborasi dengan manusia. Jadi bukan untuk hal seperti itu gitu loh. Jadi mungkin sebagai teman bisa untuk sebagai apa ya ibaratnya untuk berkomunikasi, bercakap-cakap memang sedang dikembangkan seperti itu. Tapi kalau untuk seperti itu memang sudah di luar kapabilitas kita ya seperti itu. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ya Mas ya. Cukup itu saja sih. Itu malah bentuk penyimpangan saja sih sepertinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina Septiriana yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Gio Faro. Semoga jawaban dari Ibu Rina Septiriana menjawab pertanyaan dari teman kita Gio Faro. Terima kasih Ibu. Dan kita telah sampai pada sesi akhir acara nih teman-teman semua. Jadi Dika ingin meminta untuk teman-teman semua menyalakan kamera terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan keempat narasumber kita yang hebat pada siang menuju sore hari ini tentunya. Dan marilah kita menyalakan kamera terlebih dahulu ya teman-teman semua. Sembari menunggu teman-teman semua untuk menyalakan kamera terlebih dahulu, Dika akan membacakan nama-nama calon pemenang kita pada hari ini tentunya. Tapi sembari menunggu ya, untuk teman-teman bersiap menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada Udava sudah menyala, kamera sudah lagi membetulkan rambutnya nampaknya. Oke, sudah siap. Ada Wiga Asmi Wijaya juga. Baik, sudah nampaknya. Oke, baik. Sudah siap. Dika akan membacakan nama-nama calon pemenang kita pada hari ini, yakni ada Julie Halimah, ada teman kita Robert, ada Suna Ayunda, ada Shirley Ani, ada Alvina Putri Anggraini, ada Adin Rohman, ada Milani, ada Dina Nur Utami, ada Muhammad Rizky Akbar, dan ada Gio Faro. Selamat kepada calon pemenang kita pada hari ini yang ada di sebelah kanan Dika ini, ya. Yang nantinya akan dihubungi oleh tim kita pada siang hari ini tentunya. Oke, baik. Sudah siap semuanya? Kita akan melakukan sesi foto bersama 2 kali. Yakni pertama kita akan melakukan sesi foto formal. Dan yang kedua kita akan melakukan foto bebas. Oke, kita mulai. Pasang senyum kita yang paling cantik, paling tampan, dan paling rupawan kita pada siang menuju sore hari ini. Tentunya teman-teman semua. Dan siap? Jika mulai hitungan dari ketiga. Tahan. 2. 1. Baik, sekali lagi kita akan melakukan sesi foto bersama dengan berliterasi digital seperti ini. Ya, teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan seperti ini juga. Ya. Dan jangan lupa untuk tetap senyum. Baik, Dika mulai hitungan ketiga. Siap-siap. Tahan 2. 1. Baik, Dika ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Untuk jangan lupa mengisi absensi yang telah dikirimkan linknya di kolom chat dan juga mengisi pretest dan posttestnya karena akan berpengaruh untuk mendapatkan e-sertifikat kita pada siang hari ini tentunya. Dan Dika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat narasumber kita, yakni ada Ibu Muhimatul Kiptiah. Dika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Muhimatul Kiptiah dan juga kepada Mas Septian Reno Widianto. Dika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga. Dan juga ada Mas Rana Rayendra. Dika juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir narasumber kita ada Ibu Rina Septiriana. Dika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat narasumber kita yang hebat pada hari ini yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi tentang pengalaman mereka dan tips dan trik ya untuk dibagi kepada teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Dan jangan lupa juga untuk seluruh teman-teman untuk subscribe akun YouTube kita, yakni yang ada di sebelah kiri Dika di atas ya, dan Instagram kita juga. Bagikan keseruannya lewat Instagram juga karena berbagi itu indah teman-teman semua. Jangan lupa.
Dan untuk itu, akhir kata Dika ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam literasi digital dan sampai bertemu kembali dalam literasi digital dengan tema-tema yang lebih luar biasa dan juga narasumber-narasumber yang lebih kece dan juga moderator-moderator yang kece juga tentunya. Dan akhir kata Dika ucapkan salam sehat, salam berliterasi digital dan sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk.
Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk.